Jadi tema kita ini adalah saya mengulangi lagi. Jadi saya tekankan juga bahwa saya ingin Anda semua tuh ilmunya jangan terlalu banyak materinya tapi nggak paham gitu. Jadi maunya saya tuh ingin Anda tuh paham dengan ini, dengan lemak minyak ini ya. Jadi lemak minyak ini kan banyak sekali sumbernya. Ada minyak kelapa, minyak sawit, minyak kedelai, minyak wijen, datropan, sebagainya. Kemudian di minyak itu kan yang kita ketahui kan minyak goreng. Tapi sebenarnya ada ratusan turunan ya dari minyak itu. Nah, itulah yang disebut dengan oleochemistry. Jadi bahan-bahan yang turunan dari minyak dan lemak itu. Ya, banyak sekali fungsinya, sehingga kelapa sawit itu kalau kita cuma mengekspornya dalam bentuk CPO, sementara di luar negeri orang sudah masuk kepada turunan dari minyak sawit itu. Jadi ada gunanya untuk personal care, kosmetik, adhesi untuk rumah tangga, lubrikan, untuk pangan, dan farmasi juga. Tuh. Jadi itu yang saya tanyakan, misalnya di sawit ini ya, banyak sekali turunan yang bisa diperoleh dari ini. Sementara kita sampai di sini aja, crude palm oil aja. Sementara orang luar negeri bisa sampai ke sini, meningkatkan nilai tambah. Jadi di Indonesia sebenarnya kita didorong untuk membuat turunan itu menjadi barang-barang yang bisa kita konsumsi. Jadi coba Anda lihat di situ di yang disebut dengan minyak dan lemak itu adalah trigliserida, ya. Trigliserida itu ya seperti 3 itu ya. Ini tulangnya, ini ada tulang gliserol, yang ini asam lemaknya, asam lemak. Ya, Anda sudah belajar sebenarnya, tapi saya ingin Anda tuh lebih mengerti lagi sebenarnya apa dengan itu, yang dengan kenapa minyak itu bisa dirubah-rubah gitu. Ya. Jadi ini yang minyak ini trigliserida rumusnya. Ada gliserol di sini, kemudian asam lemak. Nah, yang membedakan suatu minyak dengan minyak yang lain, kenapa dia berbeda sifatnya, adalah penyusunnya ini, asam lemaknya ini. Ya, asam lemak. Ya, ini penyusunnya, asam lemak ini penyusunnya. Misalnya di sini asam lemaknya asam stearat, ini, ya asam oleat, asam palmitat, asam laurat, macam-macam. Jadi yang membedakan minyak kelapa dengan minyak sawit, minyak kedelai, minyak jatropha, dan sebagainya itu adalah penyusun dari yang melekat pada tulang gliserol ini. Ini rumus gliserol. Ini gliserol. Ini. Kenapa sifatnya titik lelehnya, titik didihnya itu berbeda-beda? Karena penyusunnya juga beda. Panjang rantai dari asam lemak ini juga berbeda-beda. Ya, itulah yang menyebabkan dia berbeda. Ya, ini lagi. Nah, ini gliserol, asam lemak, fatty acid ya, struktur trigliserida. Nah, ini seperti ini lebih dilengkapi nih. Ini gliserol, ini asam lemak 3 asam lemak. Ini asam lemak jenuh, ya. Asam lemak jenuh. Ini asam lemak tidak jenuh, ya kan? Asam lemak tidak jenuh. Nah, jadi itu juga membedakan asam lemak jenuh, asam lemak tidak jenuh. Itu juga mempengaruhi sifat dari minyak tersebut. Kenapa dia cepat beku dan sebagainya dibandingkan minyak yang lain. Kalau asam lemak jenuh ini, dia tidak mempunyai ikatan rangkap. Coba lihat nih.
Ini dia tidak punya ikatan rangkap. Ini asam lemak. Ini juga tidak mempunyai ikatan rangkap. Kemudian kalau asam lemak tidak jenuh ini ada ikatan rangkapnya. Ini ada 2 di sini, ada sini, ada sini. Asam lemaknya. Ya kan? Nah, itu. Jadi saya ingin Anda juga sekarang yang disebut dengan minyak trigliserida itu seperti ini. Ini yang tri ini nih, dia 3 gliserida terdiri dari asam lemak, asam lemak, asam lemak. Jadi minyak atau lemak itu adalah ya terdiri dari 3 asam lemak yang menempel pada gliserol. Gitu. Kemudian kalau dia ini lepas satu, misalnya tinggal di gliserida. Yang lepas ini disebut dengan asam lemak bebas. Nah, asam lemak bebas itulah yang salah satu yang jadi indikator kerusakan minyak atau lemak. Gitu. Semakin tinggi asam lemak bebasnya, itu semakin rusak minyaknya. Karena dia lepas-lepas ini. Karena jumlah yang lepas itu banyak. Ya. Jadi kalau dia lepas 2, lepas 3, itu jadi asam lemak bebasnya banyak. Tuh. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Pak. Paham ya? Halo? Halo? Cukup paham, Pak. Paham ya? Oke. Jadi, apa namanya? Itu dulu. Jadi, sekarang Anda endapkan di dalam kepala Anda. Bagi yang belum ya. Kalau sudah ya gampang. Jadi, lemak itu seperti ini. Nah, kemudian ada namanya lemak jenuh tadi yang kan. Lemak jenuh dia tidak punya ikatan rangkap satu-satu. Jadi C-nya ini kan 4 tangkainya tidak ada. Sementara ini adalah mono unsaturated fatty acid MUFA ya. Jadi satu lemak tidak jenuh. Jadi lemak ini lemak tidak jenuh nih. Karena ada ikatan rangkap sini ya. Kenapa disebut dengan mono unsaturated fatty acid? Karena dia cuma satu ikatan rangkapnya. Ya. Ya. Nah, jadi lemak tidak jenuh ini ada yang disebut dengan MUFA, ada dengan PUFA. Kalau MUFA ini ada satu ikatan tidak jenuhnya antara karbonnya. Misal oleic acid itu termasuk dengan MUFA. Jadi 18:1. Jadi dia ada satu ikatan rangkap. Kemudian kalau polyunsaturated PUFA ini ada lebih dari satu ikatan rangkapnya. Jadi misalnya linoleic acid, dia C-nya 18, rangkapnya 2, linoleic 3, arachidic acid 4. Gitu. Ya kan? Terus di apa namanya? Jadi demikian Anda sudah mulai paham sekarang ya apa yang disebut dengan ini. Jadi pertama apa itu trigliserida Anda paham. Jadi yang terdiri dari asam susun asam lemak yang nempel pada gliserol itu. Kemudian ada lemak jenuh. Lemak jenuh itu tidak ada ikatan rangkapnya. Ada lemak tidak jenuh. Nah, ada ikatan rangkapnya. Nah, lemak tidak jenuh itu ada yang disebut dengan mono unsaturated fatty acid, ada yang polyunsaturated fatty acid. Ya, jadi ikatan rangkapnya lebih dari satu. Ya, kalau yang mono satu aja.
Jadi ilmu mengenai lemak minyak ini sangat sangat penting ya, karena banyak sekali produk yang bisa dihasilkan dari turunan dari ini asam lemak ini. Jadi kalau kita mau mensintesis lemak ini, maka asam lemak inilah yang menjadi starting material untuk sintesis, yang menjadi bahan dasar untuk mensintesis menjadi suatu produk. Misalnya di atas itu adalah oleic acid, ya. Kemudian ada linoleic acid, ada linolenic acid. Nah, di sana ada petroselenic acid. Jadi asam lemak ini banyak sekali. Ada calendic acid, seperti ini. Nah, ini nama yang sering disebutkan, ada orang yang pakai ringkasan C880 itu berarti lemaknya lemak jenuh, tidak ada ikatan rangkap. 0000, C-nya 8, C-nya 10, C-nya 12, C12 itu dodecanoic acid, itu nama IUPAC, International Unit, lupa itu. Tapi trivial name, nama lainnya adalah lauric acid, dan keberadaannya pada kelapa dan minyak binatang. Dan ini important unsaturated fatty acid di bawah sini ada palmitoleic acid. Jadi orang menamakan ada dua, ada yang berdasarkan IUPAC name, ada yang trivial name. Nih, jadi ini bisa dipakai orang kedua-duanya. Terserah. Ini adalah C-nya 18, ya, C-nya 16, ikatannya rangkapnya 1, ikatan rangkap itu pada C9. Ini C-nya 18, ikatan rangkapnya 1, nah, ikatannya pada C6. Kalau ini ikatannya C-nya 18, ikatan rangkapnya 2, itu terjadi pada C yang 9 dan 12. Kalau ini ikatan rangkapnya 3, C-nya 18, yang 3 itu pada C9, 12, 15 ikatan rangkapnya. Jadi begitu. Banyak sekali lemak tidak jenuh ini yang ini adalah diantara yang penting. Ya. Ini beberapa sumber penghasil minyak itu ya. Ada coconut oil, ya, PKO, palm kernel oil, palm oil. Kalau palm kernel oil ini adalah minyak yang berasal dalam cangkangnya itu. Jadi dari cangkangnya kayak kelapa itu, di dalamnya ada isinya, itu yang palm kernel oil. Kalau palm oil ini adalah minyak sawit yang berasal dari sabutnya. Jadi minyak sawit itu banyak sekali minyaknya, ada yang di sabutnya dan ada yang di dalam cangkangnya. Ini rapeseed oil, ini bunga matahari, kedelai, kacang tanah, linseed oil, grease, sebagainya. Anda lihat bahwa di dalam di dalam komoditas ini berbeda-beda komponen asam lemak. Ini asam lemaknya nih. Asam lemaknya ini C12-0, di palm oil nggak ada, sementara di PKO ada. Di coconut oil ada. Ini adalah asam laurat, ya, asam laurat. Kemudian C14-0, ini juga yang di coconut oil banyak, di palm kernel oil banyak, karena di palm kernel oil dengan coconut oil ini mirip. Ya. Sementara di biji bunga matahari itu nggak ada nih C14-0 nih, ya. Di soybean nggak ada, di linseed oil nggak ada. Jadi keragaman itu, variasi dari sifat-sifat minyak itu berdasarkan penyusun ini, asam lemak penyusunnya. Sama. Baik komposisinya maupun jenis asam lemaknya
kemudian dari sisi jenuh tidak jenuh asam lemaknya. Tuh. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Mana dia tadi? Oke. Oke. Kemudian dari apa nih? Ya, ini sifat dari fatty acidnya sifat. Jadi Anda lihat di sini ya, sifat fisik dari asam lemak jenuh misalnya. Ini capryc acid itu titik lelehnya 32. Lauric acid ini lebih panjang 12, ininya ini 43 pada kelapa. Myristic acid ini 54 titik lelehnya. Arachidic acid 76 titik lelehnya ya. Nah, jadi misalnya Anda akan membuat lipstick, produk lipstick ya, dari lemak ini ya, lipstick itu, maka Anda harus pikirkan lemak itu meleleh pada suhu di bibir Anda itu, misalnya suhu 30 gitu. Sehingga yang Anda gunakan minyaknya jangan minyak ini, minyak misalnya arachidic ini yang Anda bikin jadi lipstick, karena dia itu melelehnya pada 76 derajat Celcius. Jadi kalau di 76 derajat Celcius terlalu panas kan ya, sehingga dia ini. Jangan juga ambil lemak yang melelehnya pada titik di bawah 30 misalnya, 20 meleleh, jadi nanti jadi cairan aja itunya. Jadi masing-masing ini sifat-sifat asam lemak ini mempengaruhi sifat fisik dan sifat kimia dari minyak itu. Jadi yang mempengaruhi itu adalah penyusunnya itu. Kalau ini palmitoleic acid itu titik lelehnya itu 0. Ya. Oleic acid itu 13. Nah, kemudian yang polyunsaturated fatty, dia ini PUFA, lemak tidak jenuh polyunsaturated fatty acid itu -9 dia sudah meleleh. Tuh. Ya. Jadi mempelajari sifat-sifat fisika dan kimia itu juga penting. Ini penghasil apa ya? Ini kelapa, ini sawit ya. Sawit ini ada sabutnya di luar nih. Ini sabut itu menghasilkan minyak, yang di dalamnya juga di dalam batok. Ini juga menghasilkan minyak. Ini kedelai juga. Ini yang apa namanya kastor, orang bilang juga jarak. Ini safflower, kemudian ada olive, zaitun ya, minyak zaitun. Anda sering zaitun ke ini jatropa, atau orang juga bisa sebut dengan jarak. Oke. Itu satu bab chapter ya. Anda harus dudukkan dulu pemahaman mengenai ini, bahan baku ini. Jadi ini adalah minyak dan lemak itu sebagai raw material untuk bahan oleochemical. Jadi oleochemical itu bahan kimia yang diturunkan dari minyak atau lemak. Sekarang Anda sudah tahu apa itu lemak, apa itu minyak. Karena minyak itu ada trigliserida yang tersusun oleh gliserol dan asam lemak. Asam lemak itu ada jenuh, tidak jenuh, ya kan? Ada rantainya pendek, rantai panjang. Nah, itulah yang mempengaruhi sifat dari minyak tersebut. Nah,
Kemudian satu blok ini Anda sudah paham ini. Kemudian masuk kepada basic oleochemical. Jadi yang basic oleochemical ini bahan kimia dasar adalah turunan pertama dari ini, ya. Turunan pertama dari minyak dan lemak. Nah, kemudian ini turunan lanjutnya. Nah, kita sekarang baru sampai di sini, CPO. Banyaknya di CPO, dikirim ekspor ke luar negeri CPO kita. Orang sudah sampai di sini, ya. Ya, walaupun di Indonesia sebenarnya kita sudah ada juga pabrik-pabrik ini. Ya, tapi kita lebih mudah mengekspor CPO-nya, ya, sawitnya. Nah, karena kita ingin dapat duit secara cepat. Ya, jadi raw material untuk oleochemical ini adalah lemak dan minyak, triglycerida. Ya, paham? Kemudian bahan oleochemical dasar ini terdiri dari fatty acid methyl ester, ya kan? Kemudian fatty alcohol, kemudian fatty acid, kemudian glycerin dan koproduknya. Kemudian turunan lanjutnya adalah misalnya dia banyak lagi sebenarnya, ini sebenarnya ringkasan aja. Sulfo fatty acid ester, kemudian alkyl klorida, kemudian ada fatty alkohol, ada fatty alkohol ether sulfat dan sebagainya. Jadi banyak sekali yang bisa dibuat produknya dari bahan baku ini saja. Ya. Jadi ini yang dasarnya ini fatty acid methyl ester, fatty alkohol, fatty acid, ini hasil sampingnya gliserol sebagai hasil samping, ini ada produk turunannya. Nah, jadi oleochemistry adalah ilmu yang mempelajari bagaimana menghasilkan produk-produk kimia dari minyak ini. Jadi itu. Nah, jadi yang disebut dengan fatty acid tadi, yang apa? Basic oleochemistry ini fatty acid, asam lemak, glycerol, methyl ester, fatty alkohol. Ya. Ya, ini coba misalnya kalau cara proses produksi bahan kimia dasar ini lemak, hidrolisis dengan H2O menjadi fatty acid ya. Nah, kemudian fatty acid ini kita hidrogenasi dengan hidrogen, maka dia bisa menjadi fatty alkohol. Kemudian lemak ini juga bisa direct hydrogenation. Jadi dengan H2 menjadi fatty alkohol. Kemudian ini juga dilakukan dengan transesterifikasi, biasanya dengan metanol, MEOH ini metanol. Kemudian dia menjadi fatty ester, fatty acid methyl ester. Ini adalah sebenarnya yang disebut dengan biodiesel itu ini sebenarnya transesterifikasi dari lemak ini. Kemudian dia lakukan hidrogenasi menjadi fatty alkohol. Kemudian proses penyabunan, ya. Kalau Anda bikin sabun itu prosesnya saponifikasi, itu menjadi sabun ya. Itu banyak juga penelitian-penelitian dari kakak-kakak Anda yang melakukan penelitian mengenai sabun. Ada juga dengan direct hydrogenation atau menjadi fatty alkohol. Nah, yang kesemua ini menghasilkan hasil sampingnya gliserol. Ya, karena kita asam lemak itu kan melekat pada gliserol. Kalau asam lemaknya kita hidrolisis atau kita transesterifikasi, ya gliserolnya menjadi hasil samping. Ya, oke. Jadi itu reaksi basic dari merubah asam lemak menjadi produk kimia kimia oleokimia dasar. Kita lihat ini. Ini adalah reaksi transesterifikasi ya. Antara lemak atau triglycerida dengan alkohol. Jadi kita gunakan alkoholnya metanol. Kita kasih katalis. Biasanya katalisnya basah.
ada NaOH, KOH, sebagainya. Maka reaksi ini pertama dia akan memutus ini kan, memutus ikatan ini, glycerol. Sehingga dia mendapat gliserolnya, kemudian dia asam lemaknya menjadi ester dia, karena dia bereaksi dengan metanol ini, sehingga namanya fatty acid methyl ester. Fatty acid methyl ester ini sebenarnya kalau sudah jadi dia itu adalah yang disebut dengan biodiesel itu. Biodiesel seperti itu. Biodiesel. Jadi kemarin 2 hari lalu saya ke Sukabumi melihat pabrik pengolahan biodiesel skala pilot plant. Jadi dia kapasitasnya 3.000 liter, jadi 6 tangki. Saya dengan Pak Isman sana. Kita lihat bagaimana reaksi dari lemak dengan alkohol ini jadi gliserol dan methyl. Jadi kalau Anda membuat biodiesel, maka hasil sampingnya adalah gliserol, ya. Gliserol. Itu reaksi pertama. Kemudian yang berikutnya hidrolisis, ya. Hidrolisis. Ini adalah hidrolisis. Ini hidrolisis ini karena namanya aja hidrolisis, ya pasti ada air. Ini trigliserida ini tulang gliserol, ini asam lemak menjadi gliserol putus dan asam lemak. Jadi hidrolisis itu memutus ikatan antara asam lemak dengan gliserol. Ya, dia tidak, kalau direaksikan dengan metanol dia jadi ester dia. Jadi ini trigliserida ini direaksikan dengan 3H2O, maka dapat 1 gliserin ini dapat 3 asam lemak. 1, asam lemak 2, asam lemak 3. Ini fatty acid, asam lemak. Kalau tadi kan fatty acid alkohol, fatty acid methyl ester. Kalau ini asam lemak. Nah. Kemudian asam lemak ini bisa kita bikin produk turunannya. Kalau fatty acid ini direaksikan dengan amonia ditambah hidrogen, maka dia menjadi fatty amin, ya, fatty amin. Kalau ditambah dengan etanolamin dengan reaksi amidasi, maka dia fatty amida. Kemudian kita lakukan kalau dilakukan etoksilasi, maka dia fatty acid etoksilat. Kemudian kalau fatty acid ini, kalau kita esterifikasi dengan alkohol, menjadi ester, kita lakukan epoksidasi, maka mendapat produk akil epoksi ester. Itu dia. Jadi dari dari asam lemak ini jadikan kita hidrolisis jadi gliserin dan asam lemak ini yang tunggal. Nah, itu bisa dilakukan produk turunan lagi dari asam lemak ini turunkan lagi jadi fatty amina, fatty amida, fatty asid etoksilat dan fatty asid. Jadi dari situ aja Anda sudah tahu bahwa banyak sekali produk yang bisa dihasilkan dari lemak ini, ya. Jadi karena menjadi begitu pentingnya lemak. Ya. Ini diagram alir proses produksi fatty acid dan fatty alkohol, ya. Misalnya olein, stearin, PKO, CNO, kita reaksikan dengan namanya splitting, ya, jadi CFA, kemudian kita lakukan distilasi menjadi fatty acid.
fatty acid ini kita hidrogenasi menjadi fatty alkohol. Ini gliserin kita murnikan, deesterifikasi menjadi fatty acid alkohol. Ya, jadi ini adalah diagram alir ringkas dari turunannya. Ya, kemudian fatty alkohol ini ya bisa kita produksi dengan hidrogenasi asam lemak. Ya, dia asam lemak tadi, fatty acid tadi kita hidrogenasi dengan H2, itu menjadi fatty alkohol dia dan air. Jadi dipisahkan air dengan fatty alkohol atau metil esternya. Jadi kan trigliserida dihasilkan dengan alkohol menjadi ester. Ester itu kita hidrogenasi. Ini ester, metil ester. Ini metil ester. Biodiesel itu bisa kita hidrogenasi menjadi fatty alkohol dan nanti terpisah metanolnya. Ini bisa dibuang, menjadi dimurnikan menjadi dihilangkan H2O-nya, ini dihilangkan metanolnya. Ya. Ya. Kemudian berikutnya fatty alkohol ini juga banyak juga produk turunannya ya. Tadi sudah sampai ke sini fatty alkohol etoksilat ini, etoksilasi. Nah, ini fatty alkohol etoksilat ini bisa lagi diturunkan lagi. Jadi proses sulfitasi namanya. Sehingga nanti dapat fatty alkohol sulfosuksinat atau fosforisasi menjadi fatty alkohol etil fosfat atau sulfatasi fatty alkohol ester sulfat. Kemudian propoksilasi fatty acid alkohol alkoksilat. Jadi anak sekalian, dari satu produk minyak anjir sebenarnya sudah banyak produk yang bisa dihasilkan dan terbuka sekali peluang riset-riset untuk menghasilkan produk turunan dari minyak ini. Ya. Kemudian metil ester tadi. Jadi kan kalau minyak dicampur dengan alkohol menjadi ester ya. Kalau kita hidrogenasi menjadi metil alkohol. Kemudian kalau kita sulfonasi dia menjadi metil eter sulfonat, MES ya. Nah, MES ini adalah semacam surfaktan. Surfaktan itu nih metil ester sulfonat. Dia termasuk anionic surfaktan used in manufacture liquid of detergent. Jadi digunakan di dalam membuat deterjen. Deterjen ini adalah salah satu jenis surfaktan ya untuk pembersih. Jadi itu produk lanjutnya. Ya. Kemudian reaksi tadi transesterifikasi, ada namanya hidrogenasi. Kalau ini hidrolisis, ya, hidrolisis pasti dengan air. Hidrolisis adalah reaksi air dengan minyak yang menyebabkan putusnya beberapa ikatan ester dari minyak sehingga menghasilkan gliserol dan asam lemak bebas. Ya. Hidrolisis parsial dapat menghasilkan monogliserin dan digliserida. Reaksi hidrolisis dapat dipercepat oleh suhu dan tekanan tinggi dengan sejumlah air berlebih. Ya, jadi trigliserida ditambah air menjadi gliserol ya, dan 3 asam lemak bebas. Ini jadi kalau lepas dia menjadi asam bebas. Kemudian laju hidrolisis atau pembentukan asam lemak bebas tergantung pada beberapa hal. Jumlah air pada minyak, suhu pemanasan, frekuensi penggantian minyak, jumlah siklus pemanasan pendinginan minyak, banyaknya sisa partikel. Jadi kalau di dalam minyak Anda itu banyak air, sebenarnya kalau disimpan lama-lama dia terhidrolisis dia. Maka asam lemak bebasnya menjadi banyak, ya. Minyaknya menjadi rusak. Itulah sebabnya kenapa di dalam minyak itu kita perlu juga
mengatur bahwa kadar airnya itu harus pada jumlah tertentu saja. Ya. Kalau hidrogenasi ini sudah digunakan asam lemak ditambah hidrogen dengan panas ini menjadi asam lemak terhidrogenasi. Ini dah. Oke. Jadi yang saya sampaikan tadi itu adalah basic oleochemical ya. Ini natural oil dan fat, triglycerida, nanti kita lakukan transesterifikasi menjadi crude fatty acid methyl ester, distilasi menjadi fatty acid methyl ester, kemudian bisa hidrogenasi ini jadi crude fatty alkohol, kemudian kita distilasi lagi menjadi fatty alkohol, kemudian kita aminasi menjadi fatty nitrat, kemudian hidrogenasi lagi menjadi fatty amin. Nih, jadi fatty acid methyl ester, fatty alkohol, fatty amin ini adalah bahan dasar dari oleochemical. Kemudian kalau minyak ini kita lakukan splitting, jadi crude fatty acid, kemudian kita jadikan dia setelah itu menjadi fatty acid. Di fatty acid, fatty alkohol, fatty amina, fatty acid methyl ester, glycerol ini adalah bahan-bahan oleochemical ya yang dengan demikian itu dulu sebenarnya saya pinginnya itu dulu Anda Pak. Jadi saya pingin Anda tuh memahaminya, filosofinya yang penting. Nanti kalau ilmunya kan nanti bisa dikembangkan lagi. Jadi saya akan meringkas lagi ya. Anda sekarang sudah tahu apa itu minyak. Minyak itu adalah triglycerida. Triglycerida itu adalah ini apa namanya kayak 3 itu. Jadi dia gliserol yang ditempel oleh asam lemak, 3 asam lemak. Asam lemak itu bisa beda-beda ya. Ada yang jenuh, tidak jenuh. Itulah yang menyebabkan sifat fisika kimia minyak itu berbeda-beda karena dia asam lemaknya juga berbeda. Kemudian asam lemak itu ya, lemak itu bisa dilakukan proses ya mendapatkan basic oleochemical. Ya, bahan oleochemical basic. Prosesnya ada tadi, ada transesterifikasi, ada hidrogenasi, ada hidrolisis, ada saponifikasi. Nah, jadi hasil bahan oleokimia dasar itu adalah fatty acid methyl ester, fatty alkohol, fatty amin, dan gliserol ya. Kemudian masing-masing itu bisa diturunkan lagi dengan proses-proses selanjutnya. Jadi banyak lagi turunan ke ujungnya dan apa namanya banyak sekali produk yang bisa dihasilkan dari sana. Oke, anak-anak ada pertanyaan sampai di sini? Mana ininya wajahnya nggak kelihatan? bangun ya bangun. Jadi saya nggak banyak kuliahnya, jadi itu aja. Nanti akan saya beri tugas nanti Anda itu untuk apa namanya ini misalnya produk itu untuk apa gunanya, misalnya methyl ether sulfonat untuk apa, misalnya fatty amin untuk apa, nanti Anda sendiri, tapi prinsip dasarnya itu adalah seperti itu ya. Ini bisa dimengerti nggak yang saya sampaikan? Alhamdulillah bisa Pak. Bisa ya? Insyaallah bisa Pak. Insyaallah bisa ya. Mau ini meringkas yang saya sampaikan, apa yang Anda tangkap itu. Coba Kodriani. Anda apa yang Anda tangkap dari ini? Kodriani dari mana ya?
Dari itu Pak, dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Pak. Jogja ya. 2 minggu lalu saya ke Jogja. Anda tinggal di mana? Ya, apa yang Anda tangkap dari kuliah tadi? Yang Anda tangkap ya? Yang bisa di... Tadi itu tentang bentuk struktur dari lemak itu terdiri dari gliserol yang ditempeli oleh 3 asam lemak, di mana dari biasanya itu disebut trigliserida dan itu bisa mengalami reaksi-reaksi menjadi senyawa-senyawa lain Pak, seperti reaksi esterifikasi, hidrolisis, dan lainnya. Oke. Coba Ahmad Zulfikar Fauzi, Anda tambahkan. Baik Pak, jadi terima kasih. Jadi pertama kita mesti paham dulu prinsipnya dari lemak minyak itu. Jadi lemak dan minyak itu adalah bisa disebut dengan trigliserida yang merupakan gliserol yang mengikat 3 asam lemak. Nah, 3 asam lemak inilah yang nantinya akan menjadi penentu sifat dari lemak dan minyak tersebut. Nah, dari lemak dan minyak tersebut ada produk-produk turunan yang dapat dihasilkan itu dari beberapa reaksi seperti ada hidrolisis tadi, hidrogenasi atau dan reaksi-reaksi lainnya yang mana pada umumnya itu dia tuh memutus ikatan dari ada ikatan dari asam lemaknya atau memisahkan dari gliserol dengan memisah gliserol dengan asam lemak tersebut, dan kemudian gliserol dan asam lemak yang terpisah itu akan masing-masing berikatan dengan katalis atau yang direaksikan itu. Beberapa contohnya tadi itu ada kayak pengambilan cara mengambil alkohol siap dipisahkan dengan asam lemaknya itu. Mungkin itu yang Fauzi bisa tambahkan Pak. Maaf kalau kurang sebelumnya Pak. Dikembalikan Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke. Keren. Ada lagi yang mau nambahkan? Iqbal, coba Iqbal. Baik Pak. Jadi sedikit tambahan. Mungkin yang disampaikan Fauzi tadi udah lumayan lengkap Pak. Tapi tadi ada sedikit tambahan dari reaksi yang dihasilkan tadi seperti hidrogenasi, hidrolisis, esterifikasi dan sebagainya, itu bisa juga direaksikan lagi menjadi produk derivat seperti ditambahkan amina menjadi fatty acid amin, fatty amin, jika ditambahkan amida, fatty amida, dan ditambahkan alkohol bisa jadi fatty acid alkohol. Nah itu mungkin Pak. Oh iya, udah lengkap ya. Wah keren nih. Jadi pemahaman itu penting dulu. Jadi saya dulu waktu belajar lemak minyak tuh bukunya banyak, tebal gitu, tapi saya nggak paham-paham gitu. Apa sebenarnya? Banyak ini, tapi nggak duduk di awalnya. Jadi minyaknya nggak tahu apa itu. Jadi nggak harus itu. Jadi saya ingin belajar dari pengalaman saya belajar lemak minyak itu, sebenarnya kita harus paham dulu dengan minyak itu apa sebenarnya gitu ya, yang menyebabkan sifat-sifatnya berbeda kenapa gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menghasilkan produk turunannya itu dari lemak itu seperti apa gitu. Nah, jadi sekarang dengan demikian Anda minyak itu, jadi ratusan produk turunan bisa dibuat dari minyak itu. Jadi sampai Anda bisa bikin nanti biolubrikan. Lubrikan ini pelumas kayak oli, apa namanya? Kayak oli gitu. Ada juga bisa bikin sabun kayak Rinso gitu kan, ya, pembersih, karena dia ada surfaktannya juga. Dan di samping produk-produk yang lainnya. Nanti saya akan berikan tugas Anda, nanti saya list apa itu produk turunannya, nanti Anda cari apanya. Fatty alkohol itu untuk apa ya.
metil ester sulfonat itu untuk apa. Jadi dengan begitu Anda bisa lebih paham. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ngomong nggak? Ini minggu terakhir kan ya? Minggu terakhir ya. Minggu depan masih bisa ya. Kita minggu depan kuliah lagi. Dan apa namanya? Nanti ujiannya tugas saja. Lagi yang apa namanya? Kan sekarang kampus merdeka, jadi kita harus merdeka aja tuh pelajaran. Enak-enak aja belajar gitu, jangan tegang. Ada lagi yang mau ngomong? Nggak ada? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita tutup kuliah kita pada hari ini dan nanti kita lanjutkan lagi insya Allah minggu depan. Jadi itu kalau yang ujung-ujungnya tuh udah apa namanya itu udah gampang kalau di awalnya udah ngerti. Oke, ikan saja, banyak maaf. Saya banyak-banyak pergi ke Bandung. Kemarin ke Bandung, sebelumnya ke Jogja, ya Anda ditinggal-tinggal. Selamat beraktivitas. Moga-moga Anda paham ya dengan kuliah yang saya sampaikan kali ini. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.